Shalom adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam online service ataupun Sunday School program. Ya, tepuk tangannya ya, kita berjumpa lagi. Alright, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi pada hari ini. Dan selamat petang kepada kalian semua dimanapun kalian berada. Ya, di Sabah, Sarawak, di Indonesia. Halo, hai adik-adik ya. Nah, untuk adik-adik yang pertama kali bergabung dengan kami pada hari ini ataupun pertama kali mengikuti program ini, selamat bergabung dengan kami dan saya welcome kalian mengikuti program ini. Dan jangan berhenti di sini saja adik-adik, banyak lagi program-program yang menarik bagaimana Tuhan membuat satu keajaiban di dalam kehidupan manusia ataupun di dalam kehidupan kita ya. Nah, hari ini of course kita mempunyai cerita yang sangat menarik, ialah tentang Nuh. Bagaimana Nuh dipanggil Tuhan membuat kapal yang sangat-sangat besar ya, dan atau membuat satu bahtera yang sangat besar. Karena Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Alright. Jadi pada zaman Nuh ialah salah satu orang yang taat kepada Tuhan. Meskipun Nuh sudah tahu umur Nuh pada masa itu ialah sudah 600 tahun. Wow, adik-adik, sudah sangat tua ya. Tapi Tuhan tidak melihat pada umur, tapi Tuhan melihat kepada hati, bagaimana kita taat kepada Tuhan. Dan Tuhan mempunyai satu rencana di dalam kehidupan kita ya. Dan sekarang Tuhan memanggil Nuh untuk membuat satu kapal yang besar, satu bahtera yang besar. Sebagai seorang yang taat kepada Tuhan, Nuh hanya jalankan perintah Tuhan dan patuhi apa yang Tuhan kehendaki. Nah, alright adik-adik. Nah, sebelum kita tahu bagaimana cerita selanjutnya, dan jangan lupa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dulu, karena Tuhan Yesus telah mempertemukan kita meskipun di online service. Itu ialah karena kasih Tuhan juga ya. Anda bisa melihat saya dan juga kita sangat bersyukur kita bisa berkomunikasi melalui online ya. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan dan mengucap syukur atas kebaikannya. Mari kita berdoa, lipat tangannya adik-adik, tutup matanya dan fokus kepada Tuhan Yesus. Alright. Kalau boleh angkat tangannya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sebab Engkau baik. Terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan, atas kemurahan yang Engkau berikan, atas segalanya, atas kehidupan yang Engkau berikan Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat adik-adik yang sedang menonton program ini, biarlah mereka tetap diberkati Tuhan. Biarlah mereka tetap setia, biarlah mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah kerohanian mereka tetap berkembang Tuhan. Biarlah mereka menjadi buah yang sangat indah dimanapun mereka berada, dan mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Roh Kudus, hamba berdoa, biarlah Engkau melawat mereka Roh Kudus dan menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadat ini dalam nama Yesus Kristus. Amen and amen. Alright adik-adik, mari kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Angkat tangannya memuji Tuhan Yesus dengan sukacita dari hati kita ya. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama
Alright adik-adik, saatnya untuk kita membaca firman Tuhan ya, yang terambil dari Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Alright, mari kita baca bersama ya. Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh kekerasan. Nah kan adik-adik, Nuh ialah seorang yang sempurna di hadapan Tuhan. Hati Nuh sangat dekat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan melihat hati Nuh yang sangat sempurna, dan Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membuat batra yang sangat besar ataupun kapal yang sangat besar ya. Karena pada zaman itu manusia sudah banyak buat kejahatan-kejahatan di hadapan Tuhan, dan tidak bisa dikontrol lagi ya. Dan Tuhan ingin menurunkan hujan dan badai di bumi selama 40 hari 40 malam. Dan pada waktu itu Nuh sudah berumur 600 tahun. Wow adik-adik, 600 tahun sudah tua-tua sangat ya adik-adik ya. Tapi Tuhan tidak melihat umur Nuh setua itu ya. Tapi Tuhan melihat di dalam hati Nuh yang sangat taat kepada Tuhan. Meskipun setua itu, Tuhan masih memakai Nuh ya. Dan Nuh juga sangat taat kepada Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan yang membuat batra itu. Alright adik-adik. Dan selepas itu Nuh siapkan batra itu sesuai dengan waktu yang Tuhan janjikan ya. Selepas batra itu jadi, dan semua anak keluarga Nuh dan serta hewan-hewan yang Tuhan sudah perintahkan kepada Nuh masuk ke dalam kapal, dan turunlah hujan badai selama 40 hari 40 malam ya. Dan akhirnya Nuh serta keluarga-keluarganya diselamatkan dari air bah itu adik-adik. Nah karena itu adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak bisa melihat umur ya. Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai adik-adik dimanapun kalian berada ya. Tuhan bisa memakai adik-adik. Janji kita taat kepada Tuhan dan hati kita selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Alright adik-adik. Nah untuk mengetahui cerita selanjutnya bagaimana Nuh membuat batra itu, dan bagaimana air bahnya turun, dan juga sampai air bah turun dan bumi menjadi kering, dan Tuhan juga mempunyai perjanjian terhadap Nuh dan juga perjanjian terhadap bumi ya. Nah mari kita lihat cerita selanjutnya. Alright adik. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya.
orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya?
Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita?